Kopi ini dibawa dan mereka yang tadi kerja di kota, mereka pulang ke kampungnya, mulai punya semangat untuk mau tanam kopi ini. Tanaman kopi untuk orang Ambai itu tanaman yang sudah jadi budaya bagi mereka karena sudah turun-temurun. Dari orang tua tahun 50-an mereka sudah budidaya. Jadi mulai kembangkan tahun 50-an. Sampai hari ini terus masih budidaya. Jadi sudah menjadi tanaman komoditi yang berbudaya bagi mereka. Kopi Robusta Ambai Diru memiliki cita rasa yang berbeda dari kopi Robusta lainnya. Sehingga ini dapat menjadi satu kopi Robusta yang dikenal dan bisa dibanggakan Kabupaten Kepulauan Yapen dan bisa membanggakan untuk Indonesia tentunya. Kampung Ambai Diru yang berada di Kepulauan Yapen, Papua, menyimpan sebuah kebanggaan yang besar dalam sebuah biji kopi. Kopi di sini menjadi warisan turun-temurun yang menyatu bagi kehidupan masyarakat. Ada yang berbeda dari rasa kopi Ambai Diru. Melalui perjuangan petani lokal, jenis kopi Robusta lahir dengan segala tantangan dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Kopi ini diterang pendapatannya kurang memadai, tapi masyarakat masih cinta untuk kopi. Karena kopi ini juga tiap hari kita orang menikmati kopi, maupun pemasaran di luar maupun dalam kampung. Masyarakat senang sekali menikmati kopi. Harganya kurang berkenan, tapi masyarakat semangat sekali. Masih pertahankan kopi yang orang tua tinggalkan untuk anak cucu menikmati. Ini ada satu pohon yang ini cara panen yang bagus. Menjaga warisan hingga kini bukan hal yang mudah. Ada ketekunan dan kesabaran yang harus direlakan. Berhadapan dengan akses pasar yang terbatas, teknik budidaya yang terus berkembang, persaingan yang ketat, hingga penentuan harga jual, kopi Ambai Diru harus menyesuaikan perubahan yang terus meluas. Tanaman kopi Robusta di Ambai Diru itu sebagai tanaman familiar, jadi sudah menjadi tanaman budaya bagi orang Ambai Diru. Jadi dari turun-temurun dari orang tua kita kepada anak kita sekarang, tetap masih kita budidaya. Kemudian ada budidaya yang sekarang dulunya dari bibit. Tahun 2013 itu teknik budidaya kita itu ada dua. Secara secara sambun pucuk. Budidaya secara sambun pucuk ini contohnya seperti begini. Kemudian ada satu paket teknologi lagi lewat biji. Jadi biji kita semai. Terus sampai 6 bulan kemudian kita tanam di lokasi kita. Tanam yang bagus begini. Delapan tahun, Titus Rawai bekerja sebagai petani dan pendamping petani kopi yang ada di Kampung Ambai Diru untuk terus menjaga kualitas biji kopi yang dihasilkan. Selama perjalanan itu,
Semangat Titus Rawai berasal dari sosok Eta Samber, perempuan yang memberikan waktunya untuk kehidupan kopi di Kampung Ambaidiru. Makanya dia punya hasil lebih besar. Ini yang tadi satu toju. Nah, terus yang ini pohon baru. Pada tahun 2020, awal mula saya membuka kedai receh. Saya lihat di Serui sini belum ada yang menggunakan kopi Ambaidiru di kafe-kafe yang ada di Serui. Sehingga saya berpikir bahwa saya bisa menggunakan kopi Ambaidiru untuk saya kembangkan di kedai receh. Dan tahun 2020 itu juga saya masih bekerja sebagai pegawai bank swasta. Saya kerja dan di situ kami membina petani Ambaidiru. Nah, dari situ saya tertarik untuk bagaimana menggunakan kopi Ambaidiru di kedai yang saya jalankan sekarang, yaitu kedai receh. Di sini kami menggunakan kopi Ambaidiru. Kalau ada seperti diabaikan, Memulai langkah sederhana, menggandeng para petani, dan yang paling penting, membentuk kepercayaan untuk kemajuan komoditi utama di Kampung Ambaidiru untuk bersaing dengan kualitas biji kopi dari daerah lainnya. Karena biji kopi Ambaidiru tak lagi sekadar hasil panen, tetapi berubah menjadi produk bernilai. Setiap cangkir kopi bukan hanya tentang rasa, melainkan juga tentang perjuangan. Di Ambaidiru sendiri itu kan ada 5 kampung dan 4 BUMDes. Nah, ini sesuatu yang besar sekali yang saya harus berhadapan dengan masyarakat di mana mereka kadang-kadang tidak menerima sesuatu perubahan. Dan saya membimbing ini hampir selama 10 tahun untuk bagaimana merubah cara berpikir di mana mereka masih melakukan roastingan atau penggorengan biji kopi itu secara tradisional dan itu kadang-kadang tidak mau dirubah. Sedangkan permintaan pasar adalah bagaimana kita hanya mengirim green bean. Masyarakat berpikir bahwa kitong kopi dari Ambaidiru sudah yang enak, jadi itu yang tong jual. Nah, di sini saya terus membuktikan bahwa benar kita punya kopi enak, tapi kita harus sesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk itu kita bagaimana bisa berproses mengirim green bean saja. Kalau memang ada, kita siapkan kopi bubuk itu menjadi oleh-oleh dari khas Ambaidiru. Masih turun beso sama arah koesom, sama kota di Bande masalah jadi. Masih turun beso sama kemarin begini. Di mana saya merubah cara berpikir masyarakat kampung yang mereka berpikir bahwa saya jual kopi hari ini cukup saya dapat 10.000 atau 100.000 untuk saya dapat beli ikan ataupun sayur untuk dibawa pulang. Saya merubah bagaimana kita hanya produksi green bean tapi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar daripada uang 100.000 yang tadi. Ini saya melakukan pendampingan tidak cepat, tapi saya melakukan pendampingan ini selama 10 tahun. Untuk bagaimana mereka juga bisa melihat green bean di setiap event yang saya bawa dan promosikan menghasilkan tidak hanya 100.000 tapi lebih dari 100.000. Nah, ini mereka baru yakin tidak hanya 1 tahun
Tetapi selama 10 tahun berjalan saya sebagai pendamping di Kampung Ambaidiru. Eta Samber sebagai jembatan bagi para petani kopi melihat sebuah peluang yang bisa berdampak meningkatkan perekonomian dengan mengenalkan lebih jauh cita rasa dari kopi Robusta Ambaidiru. Saya marahan dengan orang kampung, walaupun saya orang dari luar, tapi saya juga bisa melakukan hal yang saya marah. Karena saya merasa bahwa bagaimana kalian mau berkembang seperti orang di luar sana. Kalau saya datang dengan saya punya kelemah lembutan, mereka sudah bisa terima, tentunya saya rasa di situ saya juga bisa marah untuk perubahan. Dan di situ mereka bisa menerima marah itu menjadi sukacita terhadap mereka untuk bagaimana kita sama-sama bisa membawa kopi Ambaidiru dan berkembang dari proses yang ada. Ada buah masak di sini. Apa dulu mari kita petik yang ini dulu, baru nanti kita pindah ke sana lagi. Itu ada di situ juga. Kopi Ambaidiru sudah menjadi teman hidup bagi masyarakatnya. Titus Rawai yang langsung merasakan proses biji kopi bertumbuh menjadi alasan ia bertahan untuk merawat kopi Ambaidiru bisa dinikmati sebagai identitas rasa kopi Papua. Sudah 8 tahun saya ditugaskan di sini. Itu pertama saya harus mengangkat pendapatan ekonomi masyarakat Ambaidiru yang lebih baik lagi. Pendapatan ekonomi. Itu motivasi saya. Dan saya juga sendiri tanam untuk konsumsi kebutuhan setiap hari. Jadi kopi ini itu sebelum ada komoditi lain yang masuk ke sini, kopi lebih duluan. Dan itu sudah dari zaman Belanda itu, jadi itu tadi saya bilang sudah jadi budaya bagi kita dan kita harus terus kembangkan itu. Jadi sekarang pendampingan ini saya arahkan semua petani untuk terus kita kembangkan. Karena itu kopi itu dari awal yang sudah jadi tanaman yang kita sudah dapat dari tahun 50-an. Orang tua sudah bawa untuk kita tanam di sini. Masalah yang sekarang kita hadapi dalam pasar nasional ini, kita belum mampu dalam proses panen sampai dengan pengolahan. Kita butuh inovasi baru, kita butuh teknologi dan edukasi supaya petani lebih memahami cara pengolahan kopi yang baik. Jadi ada dua hal, budidaya dengan pasca panen. Itu masih menjadi masalah bagi kita. Dan perlu kita harus sebagai pendamping kita terus bekerja. Minta dukungan dari seluruh pihak, dari swasta maupun pemerintah daerah. Ini kita punya produk kopi Ambaidiru ini terjual dalam skala yang terbatas. Setiap orang pesan kita baru kirim. Karena kalau green bean-nya itu belum memenuhi syarat. Cara panennya belum memenuhi syarat, terus cara panen sampai dengan pengolahan. Sampai pada green bean juga, kadar air juga dia belum memenuhi syarat. Dan perlu kita harus pendampingan untuk perlu belajar. Banyak belajar pendampingan supaya kita punya kopi ini, karena sudah pernah keluar, kita kirim, tapi belum memenuhi syarat. Standar yang dibutuhkan oleh konsumen.
Ya, kami berharap bahwa apa yang kita lakukan, pendampingan yang kita lakukan mulai sekarang ini dan seterusnya, itu menjadi motivasi dan anak-anak muda yang sekarang, saya berharap bahwa masyarakat Ambaidiru, orang Ambaidiru harus jadi petani kopi semua. Dalam proses mengembangkan sebuah usaha dengan tetap menjaga budaya di dalamnya, tantangan yang hadir harus dijawab oleh perempuan yang merelakan karirnya untuk turun langsung membawa pendampingan bagi para petani. Biji kopi dulu ini yang kamu apa panen nih, semua yang ceri merah kak. Ada biji ini kopi lihat dia tidak tertempel. Kalau kita di Kampung Ambaidiru sendiri ini, kalau lihat dari cara atau masyarakat adat di Kampung Ambaidiru yang bekerja kebanyakan atau yang tampil di lahan itu adalah para lelaki. Sedangkan ibu-ibu tuh kurang, tetapi saya melakukan proses pendampingan ini, saya juga membawa atau anak-anak muda, pemudi di Kampung Ambaidiru, saya mengajarkan bagaimana mereka juga bisa mengelola kopi ini, bukan hanya bapak-bapak saja. Dan itu saya juga sudah lakukan terhadap masyarakat Kampung Ambaidiru, khususnya untuk kaum perempuan. Perubahan bisa lahir dari langkah sederhana, dari satu orang yang berani bermimpi hingga menjadi gerakan bersama. Kerja keras dan cinta untuk tanah subur di Kampung Ambaidiru menjadi pembuktian bahwa warisan ini dijaga. Kalau untuk menjaga kualitas, tentunya kita harus terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat Kampung Ambaidiru yang memproduksi kopi bubuk, di mana kita mulai dari pasca panen. Pasca panen sendiri ini di beberapa kampung ini ada yang melakukan sesuai prosedur, tetapi ada juga yang melakukan berdasarkan pemikiran dan ilmu yang mereka dapat sebelumnya. Sedangkan perkembangan kopi ini berubah setiap zaman atau tren. Hingga tahun 2025 ini sendiri saja sudah banyak proses di mana proses pasca panen itu tidak hanya satu proses, tetapi terdiri dari 4 proses yang berbeda-beda. Sehingga ini menghasilkan kualitas kopi juga yang berbeda. Ini yang saya tekankan kepada masyarakat, bagaimana kita bisa melakukan proses yang sama dari setiap kampung untuk menghasilkan kopi yang baik. Halo, ibu yang pesan kopi ada datang, jadi gini dia punya sudah. Pertama kali kita punya kopi Ambaidiru, belum terkenal di Provinsi Papua. Kakak Eta yang mendampingi saya pertama di festival tahun 2017 di Jayapura. Terus dia mulai memberikan motivasi kepada kami untuk terus cara pengolahan yang bagus, cara panen yang bagus. Itu yang Kakak Eta sekarang lakukan. Dan sampai hari ini dia terus membina kita, memberikan masukan untuk saya dan sebagai pendamping dan juga untuk petani cara proses pengolahan kopi. Kopi Robusta ini memiliki cita rasa yang berbeda. Ketika kita menyeduh kopi Ambaidiru, kita tidak hanya merasakan pahitnya kopi, tetapi ada manis dari aroma vanila di dalam kopi tersebut. Itu menjadi inspirasi dan itu menjadi sesuatu yang kebanggaan, dan itu yang membuat saya bagaimana kopi ini bisa dan terus harus dikembangkan.
tahun 2023 saya juga ikut Trade Expo Indonesia, di mana kopi Ambai Diru ini menjadi salah satu yang diminati dan permintaan pasarnya cukup besar. Untuk pengiriman 1 bulan, kalau kita mampu mencapai 1 ton, kita bisa menjual langsung kerjasama dengan Amerika. Waktu itu saat itu bayarnya dari Amerika. Pendampingan yang dilakukan oleh Eta Samber tidak hanya untuk hari ini, namun harapan untuk perjuangan bagi kesuburan kopi Ambai Diru harus terus dirasakan seterusnya. Kalau bagi saya, itu kopi itu merupakan salah satu inspirasi bagi saya. Yang memotivasi saya untuk terus berkembang. Karena kopi ini, dia salah satu komoditi unggulan di tingkat dunia maupun tingkat nasional. Sampai di kampung juga, ya kami berharap bahwa apa yang kita lakukan, pendampingan yang kita lakukan mulai sekarang ini dan seterusnya, itu menjadi motivasi. Dan anak-anak muda yang sekarang, saya berharap bahwa masyarakat Ambai Diru, orang Ambai Diru harus jadi petani kopi semua. Kopi Ambai Diru diharapkan ke depan dia jadi sumber inspirasi bagi masyarakat Ambai Diru, Kabupaten Kepulauan Tanah Papua, dan kita harus keluar ke pasaran global. Jadi itu menjadi motivasi saya dan terus saya berjuang. Kopi Ambai Diru lebih dikenal di pasar global. Dari kopi Ambai Diru, cerita perjuangan rasa membawa banyak manfaat bagi setiap penikmatnya. Perjuangan dan harapan menjadi aroma yang mengajarkan kita untuk tidak mudah lelah. Kalau saya secara pribadi, kopi itu cinta. Karena dari cinta, saya bisa merasakan. Bisa rasa-rasa pahit, bisa rasa manis, itu semua saya racik di dalam 1 gelas, yaitu dari 1 gelas kopi. Dan dari cinta itu saya bisa terjun terus untuk mendampingi masyarakat Kampung Ambai Diru. 5-10 tahun ke depan saya mau untuk Kampung Ambai Diru bisa menjadi salah satu kampung wisata kopi. Wisata kopi yang tidak hanya dikenal di Papua, di Indonesia, tetapi dikenal di mancanegara. Bagaimana masyarakat mancanegara juga bisa berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kampung Ambai Diru siap menjadi kampung wisata kopi. Perubahan yang ada bukan menjadi masalah apabila dilakukan secara bersama-sama. Karena setiap teguk adalah cerita tentang masa lalu yang dijaga dan masa depan yang terus menuju sempurna.